Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamharir, guru Mapel Fikih di MA Terpadu Yasin Kebonagung, Demak, Jawa Tengah. Adapun dalam kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 29 November 2021, saya akan menyampaikan materi tentang kurban dan akikoh dengan pendekatan scientific approach, model pembelajaran cooperative learning, dan metode small group discussion. Terima kasih. Kritik dan saran kami harapkan untuk peningkatan praktek pembelajaran ke depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa hadanallah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Sebelum Bapak mulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu mungkin ketua kelasnya bisa mimpin doa dulu, silakan. Ya, Greg, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Pertama, Anissa Ismi. Dah. Agus Edianto. Novita. Umi. Oke. Dika. Oke. Sally. Oke. Tri. Ummah. Muhammad Zulfikar. Nggak ada? Kenapa nggak berangkat? Sakit. Oh yaudah. Nanti tolong ketua kelasnya setelah selesai sekolah, tolong langsung dijenguk ya. Bareng sama teman-temannya dikoordinir. Baik, terima kasih. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang materi kurban dan akikoh. Ya, sebelum Bapak menjelaskan materi kurban dan akikoh, pasti kalian sering dengar kan apa itu kurban, apa itu akikoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misal contoh, setiap Idul Adha di masjid-masjid ya, di musola-musola itu pasti biasanya akan diadakan apa? Pemotongan hewan. Kemudian dagingnya nanti dibagi ke fakir miskin, ke tetangga-tangga dan sebagainya. Itu berarti dilaksanakan kurban. Kemudian ketika ada orang yang lagi bahagia dikaruniai anak atau keturunan, biasanya di hari ke-7 dia melaksanakan namanya apa? Akikoh. Biasanya memotong hewan berupa kambing. Dari sini kalian pasti bisa memahami bahwa kurban dan akikoh itu adalah aktivitas yang biasa dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Sudah sesuai dengan syariat hukum
Islam. Untuk lebih jelasnya, nanti Bapak akan menjelaskan mengenai pembahasan kurban dan akikah. Bapak tayangkan PowerPoint-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Good morning everyone. How are you today? I hope you fun every day. Di sini Bapak Ahmad Zamarir akan mencoba menjelaskan mengenai kurban dan akikah. Adapun materi yang dibahas meliputi pertama, apa itu kurban? Bagaimana tata cara kurban dan bagaimana pembagian kurban. Pengen tahu lebih jelas? Kalau pengen tahu, kita lihat pembahasan berikut ini. Dalam pembahasan kurban dan akikah ini, ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, kemudian mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan cara yang benar juga. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Selanjutnya, di sini ada pembahasan tentang kurban dan akikah. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus pahami dulu bahwa asal mula dilaksanakannya kurban itu ada riwayatnya, yaitu sejarah ketika masa Nabi Ibrahim. Ya, ketika masa Nabi Ibrahim, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah lama menikah dengan Siti Hajar, sudah lama menikah tapi belum dikaruniai oleh seorang anak. Sehingga menikah, setelah berpuluh-puluh tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai anak namanya Ismail. Yang menakjubkan di sini apa? Pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi selama 3 kali berturut-turut. Dalam perintah mimpi itu apa? Diperintahkan untuk memotong atau memenggal Nabi Ismail. Karena bentuk, di satu sisi dia sangat sayang dan sangat cinta kepada putranya yang telah berpuluh-puluh tahun diharapkan kelahirannya, tapi di sisi lain dia juga memiliki keimanan yang sangat kuat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah lebih tinggi dibanding rasa cintanya terhadap putranya. Kemudian dia menghampiri putranya Ismail tersebut, kemudian dia sampaikan kalau dia sudah bermimpi selama 3 kali berturut-turut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dirinya untuk memenggal Nabi Ismail sebagai kurban. Karena Ismail sebagai anak yang soleh, anak yang taat, anak yang beriman, maka dia pun mengiyakan keinginan atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sehingga suatu ketika di suatu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan mimpi tersebut. Dia ingin memotong Nabi Ismail, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Itulah asal mula dari kurban. Ya, kita masuk di sini materi pertama dulu ya, mengenai kurban. Menurut syariat ialah suatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, bisa berupa unta ya, kemudian sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan pada hari tasyrik. Pelaksanaan kurban ini ya bisa berupa unta, sapi maupun kambing.
dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilaksanakan pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik, berarti 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu pelaksanaan kurban. Selanjutnya, akikah. Menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, ya. Yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa akikah berarti pemotongan. Di sini akikah ialah apa? Pemotongan binatang ternak yang dilaksanakan ketika apa? Kelahiran seorang anak sebagai bentuk rasa syukur kehadiran anak, dan dilaksanakan pada hari ke-7. Semisal tidak mampu pada hari ke-7 berarti bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Kemudian kalau tidak bisa pada 14 berarti pada hari ke-21. Semisal tidak bisa 21 berarti nanti ketika dia mampu atau memiliki rezeki untuk bisa melaksanakan akikah. Itu mengenai kurban dan akikah. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Syarat-syarat kurban. Yang pertama, harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, biri-biri atau domba. Untuk binatang selain itu tidak diperkenankan. Apakah boleh kurban ayam? Boleh enggak? Tidak boleh. Kemudian binatang-binatang lain juga tidak boleh. Yang diperbolehkan apa? Yaitu seperti unta, sapi, kambing, kemudian biri-biri, kerbau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk unta berumur 6 tahun. Unta berarti harus berumur 6 tahun. Kemudian sapi berumur 3 tahun. Kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu, karena langkah merapuh. Kemudian syarat sah penyembelihan binatang, perlu diketahui syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu sekurang-kurangnya yang pertama mumayiz, berakal sehat, tidak buta dengan sengaja membaca basmalah saat menyembelih. Berarti apa? Pertama yaitu berakal sehat, tidak buta. Itu syarat-syarat ketika mau menyembelih. Kemudian alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam, besi, dan tidak sah dengan tulang, kuku, atau gigi. Ingat, ketika memotong, ya sebelum memotong, pastikan pisau atau parang atau pedang yang kalian gunakan untuk memotong itu sudah terbuat dari besi yang tajam. Jangan sampai berkarat. Ketika berkarat, maka sebelumnya harus kalian asah terlebih dahulu sampai pedang tersebut tajam, ya. Oke, kita lanjut. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu. Kemudian sunat-sunat dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bagian bawah. Jadi pastikan hewan tersebut diarahkan ke kiblat dengan rusuk bagian kiri. Paham ya? Kemudian yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Karena biasanya laki-laki itu lebih bisa
mengkondisikan emosinya apabila melihat darah dan lain sebagainya. Selanjutnya, sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Yang membedakan antara waktu pelaksanaan kurban dan waktu pelaksanaan akikah yaitu yang pertama, kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah sejak usai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yaitu hari tasyrik. Itu pelaksanaan dari kurban. Berbeda dengan pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah disunatkan pada hari yang ketujuh dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakan pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Jika tidak bisa lagi, bisa dilaksanakan pada hari ke-21. Dan jika tidak bisa lagi, maka bisa dilaksanakan ketika yang bersangkutan mampu atau memiliki rezeki untuk melaksanakan akikah tersebut. Kemudian, orang yang berhak menerima kurban. Yang pertama, orang-orang fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan mereka pada hari itu. Jadi prioritas utamanya yaitu orang fakir miskin. Kemudian yang kedua, diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Jadi misal kalian punya kerabat, untuk menyambung silaturahmi bisa diberikan. Kemudian diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Misal kalian merasa memiliki tetangga yang membutuhkan, yang tidak mampu, juga bisa diberikan. Kemudian Kau seperti nyanyian dalam hati. Kemudian hikmah dari kurban. Yang pertama, menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berkorban itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua harta yang kita miliki itu dari Allah dan ada juga hak orang lain yang harus kita berikan. Udara yang ku hela kau selalu ada. Hukum akikah yaitu sunat mu'akad. Sunat mu'akad adalah ibadah sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, ya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib, tapi jumhur ulama atau sebagian besar ulama mengatakan itu sunnah mu'akad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Selanjutnya ada beberapa sunat yang dilaksanakan saat akikah. Perlu kalian ketahui. Yang pertama, berdoa sebelum menyembelih binatang akikah. Itu harus. Doanya mulai dari bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika akikatan. Kemudian sebutkan nama anak tersebut. Yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, binatang ini darimu dan akan kembali kepadamu. Inilah akikah. Sebutkan namanya siapa, misal akikah Nabil Syekhul Iman dan sebagainya. Jadi tergantung nama anak tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Misal contoh, kalian suatu saat nanti kan pengennya berumah tangga kan, ketika misal sudah dewasa, sudah memiliki pekerjaan yang mapan, kemudian siap mental, siap fisik dan sebagainya, otomatis kalian pengen menikah. Lah ketika
kalian dikaruniai anak ya, hal-hal yang perlu dilakukan ketika menyambut kelahiran anak. Yang pertama, mengadzankan di telinga sebelah kanan anak yang baru lahir. Jadi ketika misal kalian punya anak lahir ya, baru lahir, hal yang harus kalian lakukan pertama yaitu mengadzankan pada telinga bagian kanan. Kemudian selanjutnya membaca iqomah di telinga sebelah kiri. Yang kanan itu tadi adzan, yang kiri yaitu dibacakan iqomah. Oke. Kemudian membaca doa di kedua belah telinganya, contohnya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalian bisa membacakan doa. Kenapa? Biar suara yang pertama kali didengar oleh anak kalian adalah dari ayat-ayat Allah. Selanjutnya hikmah dari akikoh. Tadi udah hikmah kurban kan, sekarang hikmah akikoh. Yang pertama, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas yang memberikan karunia, yang mengaruniakan kita seorang anak, melahirkan rasa kegembiraan karena apa? Mendapatkan zuriat yang menepati sunnah Rasulullah. Karena punya anak itu juga merupakan anugerah yang paling besar di antara anugerah-anugerah yang lain. Terima kasih, demikian tadi pembahasan mengenai kurban dan akikoh. Semoga bisa kalian pahami dan kalian praktekkan di kehidupan kalian bermasyarakat. Akhirul kalam, ya, demikian tadi penjelasan mengenai kurban dan akikoh. Agar lebih jelasnya pemahaman kalian nanti kita praktekkan ya untuk kurban, nanti kita praktekkan untuk tata cara menyembelih binatang, kemudian untuk akikoh nanti untuk tata cara pemotongan rambut. Paham ya? Di sini sudah Bapak persiapkan untuk peralatan menyembelih binatang kurban dan juga nanti ada akikoh. Kita praktekkan dulu yang menyembelih binatang kurban. Bisa minta bantuan 2 orang mungkin, Nabil sama Tirta, silakan bisa maju ke depan bantu Bapak untuk praktek. Silakan. Yang perlu kalian persiapkan ketika mau menyembelih binatang kurban ya, yang pertama jelas harus kalian persiapkan yaitu binatang kurbannya tersebut. Di sini Bapak kasih contoh boneka kambing ya, atau boneka domba ya. Cari binatang ternak yang sehat, gemuk, tidak cacat atau tidak kurus. Tidak boleh mencari binatang yang kecil atau kurus, itu tidak boleh ya. Harus cari yang gemuk. Ini dieliminasi berarti ya. Cari yang gemuk. Setelah binatangnya ada, yang perlu kalian siapkan berikutnya apa? Yang perlu kalian siapkan yaitu pisau atau parang untuk memotongnya. Pastikan pisau atau parang ini sudah diasah, sudah tajam. Nah, ini contohnya ya, yang pastikan dulu tajam. Kemudian yang perlu kalian persiapkan lagi apa? Harus mempersiapkan tali. Fungsi dari tali ini adalah apa? Untuk mengikat binatang kurban tersebut agar tidak lari atau agar bisa jatuh ketika mau disembelih. Tali ya. Kemudian selanjutnya kalian sebisa mungkin siapkan ini apa? Gedebok pisang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk bantalan binatang tersebut ketika mau disembelih. Kemudian di dekatnya diberikan lubang untuk keluarnya darah. Kemudian peralatan yang lain ini juga bisa kalian fungsikan. Pelepah pisangnya tadi gedeboknya, sekarang pelepahnya fungsinya apa? Ketika pada saat menyembelih bisa ditutupkan di bagian atas. Tujuannya apa? Ketika memotong ya, ketika dipotong itu biar darahnya tidak muncrat ke kalian. Jadi tetap bisa bersih. Kita praktekkan ya. Langkah pertama, binatang disiapkan, kemudian otomatis agar binatang tersebut bisa jatuh, otomatis apa? Harus ditali. Ya.
Bisa dibantu, dibukakan talinya coba. Pertama, kalungkan di sini, kemudian masukkan. Ini, Mas dimasukkan Mas. Nah, silang. Kemudian sini juga masukkan, kemudian diisi, silang. Tarik. Kemudian dinaikkan lagi ke sini. Gantian tadi talinya mana tadi? Yang sini diisi silang ya. Kemudian masukkan ke kaki bagian bawah yang belakang ya. Nah, dari posisi seperti ini langsung kalian tarik pelan-pelan. Pelan. Otomatis binatang tersebut pasti akan jatuh. Lah, ketika posisi jatuh, pastikan dekat dengan tadi gedebok tadi untuk sandarannya ya. Sama di bawahnya sini ada lubang. Coba ditarik, coba dipegang. Nah, setelah binatang tersebut jatuh ya, yang perlu kalian persiapkan yaitu alat potongnya ya. Kemudian pelepah pisang, daun pisang ini untuk menutup agar apa? Agar tidak muncrat. Kemudian sebelum kalian potong harus apa? Berdoa. Berdoanya apa tadi? Baca apa? Oke, takbir, sholawat, kemudian jangan lupa bismillah. Dipotong ya. Udah. Pada saat memotong ya, secepat mungkin 3 hal tadi kepotong, mulai tenggorokan, kerongkongan sama urat nadi. Jangan sampai kalian tarik berkali-kali sehingga menyakitkan binatang tersebut. Kemudian ketika motong jangan sampai kalian angkat. Paham ya? Tidak boleh, jadi harus tetap menempel, misal seperti ini. Seperti itu. Tidak boleh potong, angkat. Potong, angkat. Itu tidak diperbolehkan. Pasti akan menyakiti binatang tersebut. Paham ya? Itu sekilas mengenai tata cara untuk pemotongan binatang atau penyembelihan. Sekarang kita praktekkan untuk yang akikoh ya. Nah, ketika akikoh yang perlu diperhatikan ya, buka tutup rambut anak tersebut. Kemudian apa? Yang perlu kalian siapkan yaitu gunting atau alat cukur untuk memotong rambut bayi tersebut. Potong ya, potong dengan hati-hati sampai terpotong keseluruhan. Kemudian disimpan. Lah, potongan rambut tersebut ya, kemudian apa? Ditimbang. Kemudian berapa gram dinominalkan sesuai dengan harga emas atau perak. Lah, kemudian dari uang tersebut disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian juga bisa setelah itu kita kasih bedak dan sebagainya, madu dan sebagainya. Paham ya? Oke. Demikian tadi sekilas mengenai tata cara kurban ya, kemudian akikoh. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Agar lebih jelasnya, tolong nanti kalian bentuk 2 kelompok ya, yang satu tentang kurban, yang satu tentang akikoh untuk berdiskusi. Nanti Bapak akan berikan LKPD-nya untuk kalian, lembar kerja peserta didiknya, agar kalian jadikan pedoman untuk berdiskusinya. Paham ya? Bapak persiapkan. Baik, ini sudah Bapak persiapkan LKPD-nya untuk kurban dan akikoh. Nanti dibagi 2 kelompok, kalian berdiskusi, kemudian setelah itu nanti kalian presentasikan dan kalian praktekkan sesuai yang Bapak ajarkan tadi. Paham ya? Oke, terima kasih. Dibagi. Oke, langsung membentuk kelompok diskusi. Langsung yang belakang, ya, bergabung.
waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha Saya rasa Bapak cukup dulu diskusinya ya. Nanti saya minta perwakilan dari kelompok pertama tentang kurban untuk mempresentasikan sekaligus praktek ya tata cara penyembelihannya. Kemudian untuk kelompok yang kedua tentang akikoh juga nanti saya harap presentasi kemudian sekaligus praktek ya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Silakan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan tata cara penyembelihan hewan kurban. Pengertian kurban. Menurut syariah, kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah dan disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Sunah-sunah dalam menyembelih hewan. 1. Membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. 2. Sebelum disembelih, hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. 3. Memotong 2 urat nadi yang berada di kanan kiri leher. 4. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunah pada libah, yaitu tempat menggantungkan kalung pada leher. Yang terakhir, yang menyembelihnya sebaiknya laki-laki. Berikutnya saya akan menyampaikan tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternaknya harus gemuk, sehat, dan tidak cacat. Sedebok pisang, parang atau pisau atau pedang. Tali ini untuk mengikat hewan agar tidak lari atau kabur. Daun pisang. Daun pisang ini hewan ini agar tidak lari. Mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Karena hati telah letih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Inilah tata cara penyembelihan hewan kurban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok pertama yang sudah sangat bagus ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok yang kedua tentang akikoh. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari grup 2 akan menjelaskan tentang akikoh. Akikoh yaitu akikoh menurut istilah syara artinya menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa, akikoh berarti pemotongan. Pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakannya pada hari ke-7, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14, dan bila tidak bisa maka pada hari ke-21. Namun setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu. Setelah akikoh menyembelih kambing tadi, kita memotong rambut si bayi, dipotong
rapi, pelan-pelan. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Demikian tadi presentasi dari kelompok pertama tentang kurban yang sudah sangat bagus. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2 tentang akikah juga sudah sangat bagus. Dari sini mungkin ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan mungkin, silakan. Ada enggak? Silakan, angkat tangan. Oh ya, Ulia. Apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya tersebut? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah orang yang kurban boleh memakan daging kurbannya tersebut? Dari kelompok pertama, ada yang bisa menanggapi? Oh ya, silakan Afifah. Ya, boleh asalkan 1/3 dari daging kurban. Iya, bagus. Diperbolehkan dengan catatan apa? Maksimal 1/3 dari daging kurban tersebut. Oke, dari sini ada yang mau tanya lagi? Oke. Oh ya, Nabil, silahkan. Apakah pelaksanaan akikah harus hari ke-7? Dari kelompok pertama tadi menanyakan tentang apakah akikah itu harus dilaksanakan pada hari ke-7, ya. Dari kelompok akikah bisa menanggapi enggak? Silakan, ada yang bisa enggak? Oh ya, Fadia, silakan. Lebih diutamakan hari ke-7, tapi ketika si orang tua belum memiliki rezeki, bisa dilaksanakan ketika hari ke-14 atau hari ke-21. Dan jika belum memiliki rezeki, bisa dilaksanakan di hari kelipatan-kelipatan berikutnya ketika si orang tua telah memiliki rezeki. Iya, bagus. Jawaban yang sangat bagus ya dari kelompok pertama maupun kelompok kedua. Dari sini, dari pembahasan mengenai kurban dan akikah ya, dapat kita simpulkan bahwa pertama, dengan adanya kurban dan akikah, satu, menciptakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa? Bahwa dari semua harta yang kita miliki itu ada sebagian juga milik fakir miskin. Kemudian dengan kurban maupun akikah kalian bisa apa? Mentasyarufkan harta kalian ya berbentuk sedekah daging tadi. Kalau kurban berarti dagingnya mentah, kalau akikah berarti dagingnya matang, untuk diberikan ke saudara-saudara kalian. Sekaligus bisa apa? Mempererat tali silaturahmi. Oke. Ya, untuk dari pertemuan minggu depan kalian tolong kerjakan ya di modul kalian itu halaman 35 ada 20 soal isai dan 5 soal multiple choice. Minggu depan kita selesaikan ya. Demikian tadi pembahasan mengenai kurban dan akikah dari Bapak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.